생각하지만 너무 지고 Saya tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah, di mana di Paskah itu kita memperingati hari kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Namun sebagai orang percaya, peristiwa Paskah harus dimaknai sebagai hari pembebasan dan hari pembaharuan hidup di hadapan Allah. Jadi selaku orang percaya, peristiwa Paskah mestinya dimaknai sebagai hari pembebasan dan pembaharuan hidup di hadapan Allah. Bahwa Paskah adalah tindakan Allah membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan selanjutnya peristiwa Paskah menjadi titik awal pembaharuan hidup kita dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Paskah juga mestinya dipahami sebagai tindakan Allah untuk menguduskan kehidupan umatnya agar tidak lagi tercemar, agar tidak lagi terkontaminasi dengan rupa-rupa keinginan dunia. Sekali lagi, dalam hidup kita selaku orang percaya, Paskah juga mestinya dipahami sebagai tindakan Allah untuk menguduskan kehidupan umatnya agar tidak lagi tercemar, terkontaminasi dengan keinginan dunia atau keinginan daging. Saudara-saudara, kata kudus artinya dikhususkan dan dipisahkan. Itu pengertian kata kudus. Jadi sesuatu yang dikuduskan itu berarti betul-betul dia terpisah, dikhususkan. Jadi kalau misalnya kita bilang rumah Tuhan ini kita kuduskan, berarti kita khususkan untuk Tuhan, tidak boleh dicemari, dicampuri dengan hal-hal yang lain. Saudara-saudara, sebagai orang percaya, tidak lama lagi kita akan merayakan Paskah, di mana di Paskah itu kita memperingati hari kemenangan Yesus Kristus mengalahkan kuasa maut. Dia bangkit dari antara orang mati. Namun sebagai orang percaya, peristiwa Paskah harus dimaknai sebagai hari pembebasan dan hari pembaharuan hidup di hadapan Allah. Jadi selaku orang percaya, peristiwa Paskah mestinya dimaknai sebagai hari pembebasan dan pembaharuan hidup di hadapan Allah. Bahwa Paskah adalah tindakan Allah membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari hukuman dosa. Dan selanjutnya
peristiwa Paskah menjadi titik awal pembaharuan hidup kita dari cara hidup yang lama kepada cara hidup yang baru, hidup yang berkenan kepada Allah, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Saudara-saudara, Paskah juga mestinya dipahami sebagai tindakan Allah untuk menguduskan kehidupan umatnya agar tidak lagi tercemar, agar tidak lagi terkontaminasi dengan rupa-rupa keinginan dunia. Sekali lagi, dalam hidup kita selaku orang percaya, Paskah juga mestinya dipahami sebagai tindakan Allah untuk menguduskan kehidupan umatnya agar tidak lagi tercemar, terkontaminasi dengan keinginan-keinginan dunia atau keinginan-keinginan daging. Saudara-saudara, kata kudus artinya dikhususkan dan dipisahkan. Itu pengertian kata kudus. Jadi sesuatu yang dikuduskan itu berarti betul-betul dia terpisah, dikhususkan. Jadi kalau misalnya kita bilang rumah Tuhan ini kita kuduskan, berarti kita khususkan untuk Tuhan, tidak boleh dicemari, dicampuri dengan hal-hal yang lain. Banyak orang mengaku orang percaya tidak sanggup, akhirnya kompromi yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam cerita firman Tuhan yang telah kita baca, bahwa Yesus menyucikan bait Allah. Dan dalam cerita ini memperlihatkan bagaimana tindakan Yesus terhadap orang-orang yang mengotori bait Allah. Tindakan mereka sudah mengotori bait Allah. Bait Allah yang mestinya kudus tidak lagi kudus karena sudah tercemar, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita umat Tuhan, bahwa kita ketika kita melakukan pembiaran dan suka kompromi dengan sesuatu, maka niscaya kekudusan hidup tidak dapat dipertahankan. Sekali lagi, kalau di dalam hidup ini kita melakukan pembiaran itu berarti sudah melanggar, dibiarkan. Yang mestinya tidak boleh tapi dibiarkan. Semoga sikap gereja terhadap mempertahankan kekudusan rumah Tuhan tetap terpelihara. Tapi yang namanya dosa kemunafikan ini bagaimana caranya? Keji di mata Tuhan. Saya mau bilang, lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan, menyatakan saya tomat dosamu nak Tuhan. Saya orang berdosamu Tuhan. Ketimbang kita tampil sok suci, sok rohani. Ini yang mesti kita renungkan. Dan mari kita lihat pada diri kita masing-masing.
Paskah tidak ada artinya kalau dosa kemunafikan selalu kita pelihara. Tidak ada artinya Paskah. Kalau kita tidak hidup kudus, tidak hidup tulus di hadapan. Kalau selama ini kita suka berpura-pura, tidak ada artinya. Sok baik, sok kasih, mohon maaf, tidak ada artinya. Sekali lagi lebih baik kita jujur mengaku di hadapan Tuhan, saya berdosa. Tuhan akan ampuni setiap orang yang datang kepadanya dengan sungguh-sungguh mengakui dosanya, daripada berbuat dosa tapi ditutupi dengan tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani, tapi dibalik daripada itu ada sesuatu yang tersebut. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam ini, mari melihat, mari merenungi kehidupan kita, melihat komitmen kita untuk bersekutu, komitmen kita untuk bersekutu, beribadah, ikut persekutuan. Bagaimana dengan kami kaum bapak? Ini komitmen loh untuk bersekutu. Tapi yang terjadi pengalaman, kenyataan, 2 dapil digabung paling banyak 10 orang. Gimana bapak-bapaknya yang lain? Kebaktian rumah tangga. Bagaimana komitmen kita untuk bersekutu? Ini kita buat komitmen di hadapan Tuhan. Kami jemaat memuju Tuhan, kami mau kebaktian PKB, kami mau kebaktian rumah tangga, kami mau kebaktian PW. Ini komitmen yang dinyatakan di hadapan Tuhan. Tetapi lalu kita abaikan. Saya kira saatnya di minggu ini kita introspeksi diri. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur firman-Mu telah datang menyapa kehidupan kami. Di dalamnya mengajarkan kepada kami, menasihati kami agar kami sungguh-sungguh menjaga kekudusan hidup kami. Tuhan, kami manusia tidak berdaya. Karena itu kuasa Roh Kudus kiranya memampukan kami agar kami terus hidup di dalam firman. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.